Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhalladzina amtaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhalladzina amtaqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang semoga kita semua dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua. Alhamdulillah, di hari yang ke-12 di bulan suci Ramadan ini kita tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tetap diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga alhamdulillah kita bisa melaksanakan amalia-amalia Ramadan pada hari yang mulia ini. Dan tentu saya mengajak kepada kita semua untuk senantiasa bersalawat kepada beliau, yaitu pemimpin umat, leader umat, manusia terbaik sepanjang zaman, manusia yang hadir di atas permukaan bumi ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan akhlak manusia, yang dengannya ketika mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka kita akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala, kita akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya kita akan menjadi penghuni syurga yang kekal dan abadi. Kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan mengangkat satu tema nasihat untuk diri saya dan kita semua, terutama yang telah berumah tangga, terutama yang telah memiliki anak. Nasihat ini untuk saya dan kita semua, mudah-mudahan bisa mendatangkan kebaikan, bisa mendatangkan manfaat buat kita semua, yaitu tentang ajarkan akidah pada anak sejak dini. Nasihat ini sebagai seruan dan ajakan kepada kita semua untuk mengajarkan kepada anak kita, generasi-generasi penerus kita, generasi-generasi pelanjut kita, akidah sejak mereka berusia dini, sejak mereka masih belia, sejak mereka belum balik. Ini penting kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menanamkan akidah mereka sejak dini. Karena ketika kita ingin mengajarkan mereka akidah setelah mereka sudah dewasa, sudah terkontaminasi dengan faham-faham yang sesat, sudah terkontaminasi dengan faham-faham yang menyimpang, maka sangat sulit kita untuk meluruskan akidah mereka. Walaupun bisa akan tetapi sulit, susah, membutuhkan perjuangan, membutuhkan usaha yang berat dibandingkan mengajarkan mereka akidah sejak mereka berusia dini, sejak mereka masih anak-anak. Alqamah rahimahullah ta'ala pernah berkata, ya, orang saleh kita, Alqamah
semoga Allah senantiasa merahmatinya, beliau mengatakan bahwa segala sesuatu yang kuhafal sejak aku masih belia, sejak aku masih anak-anak, sejak aku masih belum balik, maka sekarang, kata Alqamah, seakan-akan aku melihatnya di atas kertas atau lembaran catatan. Apa maksudnya? Alqamah mengatakan bahwa segala sesuatu yang pernah dia pelajari, yang pernah dia hafal ketika dia masih berumur belum balik, masih dalam keadaan dini, belum balik, masih dalam keadaan belia, masih dalam keadaan anak-anak, ketika dia ingin mengulangnya, sewaktu dia sudah dewasa, itu seakan-akan dia melihatnya dengan jelas di atas catatan-catatan lembaran. Seakan-akan dia melihatnya dengan jelas di atas lembaran-lembaran, di atas catatan-catatan. Karena dia ingat dengan jelas, dia hafal dengan jelas tulisan-tulisan tersebut, hafalan-hafalan tersebut yang dia hafalkan ketika masih belia, ketika dia masih usia dini. Maka inilah pentingnya kita mengajarkan anak kita tentang akidah, tentang tauhid sejak mereka masih berusia dini. Kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwa usia dini adalah waktu atau saat terpenting untuk penanaman pondasi akidah. Ya, usia dini ini adalah waktu yang sangat terpenting, waktu yang sangat tepat untuk menanamkan akidah, menanamkan pondasi tauhid kepada anak-anak kita. Ya, kenapa? Sehingga usia dini merupakan waktu yang paling baik, waktu yang paling tepat untuk menanamkan akidah kepada anak-anak kita. Oleh karena ketika anak-anak kita masih usia dini, ketika anak-anak kita belum balik, mereka itu masih dalam keadaan fitrah, mereka itu masih dalam keadaan bersih, mereka itu masih dalam keadaan suci, mereka belum terkontaminasi dengan lingkungannya, belum terkontaminasi dengan faham-faham ajaran-ajaran yang sesat, ajaran-ajaran yang menyimpang. Berbeda sekali lagi ketika mereka sudah dewasa, mereka sudah besar, mereka sudah terkontaminasi dengan lingkungannya, terkontaminasi dengan ajaran-ajaran, faham-faham yang menyimpang dari akidah yang benar, dari tauhid yang benar. Ini makanya sekali lagi, usia dini adalah waktu yang sangat penting untuk penanaman pondasi akidah kepada anak-anak kita. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu juga kita pahami dan kembali mengulangi, menyegarkan pemahaman kita, pengetahuan kita bahwa kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, dan saya yakin kita semua, saya dan kita semua yang masih normal, yang masih waras, pasti menginginkan yang namanya keselamatan. Keselamatan dunianya dan keselamatan akhiratnya. Inilah doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita mohon kebaikan kepada Allah, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Ketahuilah kaum muslimin bahwa akidah yang benar, atau dengan kata lain tauhid, merupakan kunci kebahagiaan, kunci keselamatan dunia dan akhirat. Keselamatan yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki, kesejahteraan yang hakiki, ketentraman yang hakiki, kedamaian yang hakiki hanya bisa diraih ketika seseorang itu berakidah yang benar, bertauhid, tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran akidah, tidak melakukan segala macam bentuk kesyirikan. Maka barulah seseorang itu bisa merasakan yang namanya kebahagiaan yang hakiki, keselamatan yang hakiki, kesejahteraan yang hakiki, ketentraman yang hakiki. Kalau mereka menyimpang dari akidah yang benar, mereka akan mendapatkan kebahagiaan yang semu, keselamatan yang semu, ketentraman yang semu. Ada akhirnya, ada ujungnya, ada batasnya. Tetapi orang yang berakidah yang benar, bertauhid yang benar, mereka akan mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, keselamatan yang hakiki, ketentraman yang hakiki, kedamaian yang hakiki.
Makanya sekali lagi, penting sekali buat saya dan kita semua yang punya generasi, yang punya anak, menanamkan nilai-nilai tauhid, nilai-nilai akidah, iman kepada anak kita semasa mereka masih umur mereka masih belum balik. Kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita membaca ayat-ayat Al-Qur'an, kalau kita membaca firman-firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, maka di sana kita akan mendapatkan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, para rasul-rasul Allah Subhanahu wa taala, mereka telah menyeru kepada anak mereka, mengajarkan kepada anak-anak mereka tentang akidah yang lurus dan menanamkan pemahaman akidah sejak mereka berusia dini. Ya, kita lihat bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 132. Ya, mohon dicek kalau salah diluruskan. Surah Al-Baqarah ayat 132. Dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bagaimana Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub mewasiatkan kepada mereka tentang pelurusan akidah, tentang penanaman pemahaman akidah sejak mereka dini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub, ya baniya, innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun." Dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Nabi Yakub. Apa ucapan Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya? Ya bunayya, wahai anakku, bunayya, wahai anakku, wahai anakku sekalian, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih agama Islam ini bagimu. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Inilah ucapan Nabi Ibrahim. Inilah wasiat Nabi Ibrahim. Dan begitu pun kepada Nabi Yakub. Wasiat Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Wahai ya bunayya, wahai anakku, panggilan kasih sayang. Apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memilih agama ini, agama Islam bagimu. Maka fala tamutunna, janganlah kamu mati illa kecuali wa antum muslimun, kecuali engkau semua dalam keadaan memeluk Islam. Ini wasiat, nasihat, didikan Nabi Ibrahim, begitupun Nabi Yakub kepada anak-anak mereka sejak mereka masih dini, sejak mereka masih belia, belum balik. Jadi kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akidah Islam ini, tauhid ini adalah perkara yang wajib diajarkan terlebih dahulu kepada anak-anak kita sebelum mereka kita ajarkan perkara-perkara yang lain. Jangan terbalik. Jangan dijadikan ini sebagai yang terakhir. Tetapi sekali lagi, akidah Islam, tauhid yang benar, tauhid yang murni adalah perkara yang wajib, ilmu yang wajib, masalah yang wajib diajarkan kepada anak-anak kita sebelum mereka diajarkan ilmu-ilmu yang lainnya. Ilmu-ilmu yang lain itu penting. Ilmu-ilmu yang lain itu penting, tetapi ilmu yang paling penting dan utama dan pertama adalah ilmu tauhid. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Ma'rifatun Nabi, mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'rifatul Islam, mengenal agama Islam. Ini yang penting sekali untuk kita ajarkan, yang kita tanamkan, yang kita didikkan kepada anak-anak kita sejak dini. Kita lihat dalam Al-Quran, Nabi Allah Subhanahu wa taala, am kuntum syuhada'a idh hadar Yaqubal maut. Ya, ketika Nabi Yakub sudah dalam posisi sakaratul maut, Nabi Yakub memanggil seluruh anaknya. Dalam surah Al-Baqarah juga. Ya, ketika Nabi Yakub sudah dalam posisi sakaratul maut, sudah menjelang kematiannya, maka Nabi Yakub mengumpulkan seluruh anaknya, mengumpulkan seluruh generasinya. Kemudian Nabi Yakub mengatakan, "Ma ta'buduna min ba'di?" Wahai anak-anakku, ma ta'buduna min ba'di, saya mau tanya kepada kalian semua, setelah saya mati, siapa yang akan kalian sembah?
Setelah kematianku nanti, siapa yang akan kalian sembah? Mungkin di saat saya masih hidup, kamu masih menyembah Allah Subhanahu wa taala karena saya masih hidup. Tetapi kalau saya meninggal dunia, bagaimana? Siapa yang akan kamu sembah? Tuhan, siapa yang akan kamu sembah? Ma ta'buduna min ba'di. Kemudian anak-anaknya mengatakan, "Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun." Wahai bapakku, tentu setelah engkau menikah, setelah engkau meninggal dunia, saya akan menyembah Tuhan yang satu. Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhannya Nabi Ismail, Tuhannya Nabi Ishaq, ilaha wahida. Dialah Allah yang satu, wa nahnu lahu muslimun, dan kepadanya saya berserah diri. Ini jawaban yang terucap, ini jawaban yang terlontar dari mulut anak-anak Nabi Yakub ketika dia ditanya oleh bapaknya, yaitu Nabi Yakub, "Wahai anakku, siapa yang akan kamu sembah setelah saya mati?" Nabi Yakub tidak mengatakan, "Wahai anakku, apa yang akan kamu makan setelah saya mati?" Nabi Yakub tidak mengatakan, "Wahai anakku, bagaimana masa depanmu setelah saya mati?" Tidak. Kenapa? Karena Nabi Yakub yakin, seyakin-yakinnya, urusan rezeki Allah sudah atur. Urusan rezeki, urusan makan, urusan minum, urusan kehidupan Allah sudah tentukan. Tetapi yang dia khawatirkan oleh Nabi Yakub yaitu ketika dia meninggalkan generasi, ketika dia mati, ketika dia meninggalkan generasi yang tidak lagi mentauhidkan Allah, yang tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa taala. Inilah kekhawatiran kita orang tua, terutama di zaman sekarang ini. Mungkin di saat kita masih hidup, anak kita masih seakidah dengan kita, masih seiman dengan kita, masih sepemahaman dengan kita, masih bersama kita dalam barisan dakwah tauhid. Tetapi bagaimana setelah kita meninggal dunia nanti? Adakah jaminan tentang akidah tauhid anak kita setelah mati? Inilah dikhawatirkan oleh Nabi Yakub dan juga menjadi kekhawatiran kita tentunya. Tapi anak tersebut mengatakan, "Saya akan menyembah Tuhan yang disembah oleh nenek moyang saya Ibrahim, Ismail, Ishaq. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kepadanya lah saya berserah diri." Dari mana ucapan ini bisa muncul? Dari mana jawaban ini bisa muncul? Tentu ucapan ini, jawaban ini muncul atas hasil didikan Nabi Yakub kepada anak-anaknya sewaktu anak-anak ini masih kecil. Jadi jawaban yang diucapkan oleh anak-anak Nabi Yakub ini bukanlah jawaban yang spontan, bukanlah jawaban yang begitu saja ada, tidak. Tetapi jawaban ini muncul karena hasil didikan, hasil binaan, hasil qadar daripada Nabi Yakub kepada anaknya sewaktu anaknya masih kecil. Maka anak ini mampu memberikan jawaban seperti tadi, bahwa saya akan menyembah Tuhan yang disembah oleh nenek moyang saya, yaitu Tuhan Nabi Ibrahim, Tuhan Nabi Ismail, Tuhan Nabi Ishaq. Siapa Tuhan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Ishaq? Ialah Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita melihat bagaimana seorang hamba Allah, dia bukan seorang nabi, tetapi namanya diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an karena kesolehannya, karena ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kegigihannya, karena keseriusannya, karena ketekunannya mendidik dan membina anaknya tentang akidah, tentang tauhid yang benar. Siapa itu? Luqmanul Hakim. Diabadikan namanya dalam Al-Qur'an, ada namanya surat Luqman. Sebelum surat Sajadah itu surat Luqman. Bagaimana perkataan Luqmanul Hakim kepadanya? Ya bunayya, panggilan kasih sayang. Tidak mengatakan ya bani, tidak. Tetapi mengatakan ya bunayya, wahai anakku yang tersayang. Wahai anakku yang tercinta. Wahai penerusku, generasi pelanjutku. La tusyrik billah. Ketahuilah, janganlah engkau mensyirikatkan Allah. Janganlah engkau mensekutukan Allah. Artinya tauhidkanlah Allah. Semata-matakanlah ibadah kepada Allah. Semata-matakanlah penyembahan kepada Allah. Janganlah engkau mensyirikatkan Allah. Janganlah engkau menduakan Allah. Inna syirqa la zulmul azim. Karena sesungguhnya mensyirikatkan Allah, menduakan Allah adalah kezaliman yang sangat besar. Adalah kezaliman yang sangat-sangat besar. Semua dosa adalah kezaliman. Semua dosa adalah kezaliman. Tetapi kezaliman yang paling afdal,
Kezaliman yang paling besar adalah mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi saya mengajak kepada kita semua, saya dan kita semua tanpa terkecuali, kita berusaha mendidik anak kita sejak usia mereka dini, sejak mereka masih belia, sejak mereka belum balik, tentang tauhid yang benar, memperkenalkan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memperkenalkan mereka dengan agama Islam ini, memperkenalkan mereka dengan rukun iman, memperkenalkan mereka dengan rukun Islam, memperkenalkan mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai idola, bukan orang-orang kafir yang dijadikan sebagai idola. Menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan, bukan menjadikan orang-orang kafir, orang-orang yang benci Islam sebagai panutan. Inilah yang terjadi di zaman kita sekarang ini. Anak-anak kita, na'udzubillahi min dzalik, karena kesalahan orang tua. Sekali lagi, ini kesalahan orang tua, bukan kesalahan anak. Anak-anak kita lebih senang mengidolakan orang-orang kafir, orang-orang fasik, orang-orang munafik, dibandingkan mengidolakan idola yang harus kita idolakan, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, bukan kesalahan anak kita. Anak kita tidak salah. Yang salah adalah kita orang tua yang tidak pernah mengajarkan mereka tentang tauhid yang benar. Tidak pernah mengarahkan mereka untuk mengetahui tentang tauhid yang benar ini. Jadi ini yang perlu kita pahami, bahwa akidah Islam adalah perkara yang wajib dipelajari, diajarkan terlebih dahulu kepada anak-anak kita sebelum anak-anak kita mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya. Ilmu-ilmu yang lainnya penting, tetapi ilmu tauhid, akidah jauh lebih penting di atas segala-galanya. Sebab ini, sekali lagi, kunci keselamatan kita dunia akhirat. Ini yang perlu kita mengerti dan perlu kita pahami. Kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ada banyak faidah, ada banyak manfaat yang dirasakan bagi anak kita yang ketika mereka dari kecil diajarkan tentang tauhid, yang ketika dari kecil mereka diajarkan akidah, maka ketika mereka sudah dewasa, mereka sudah besar, mereka sudah balik, maka mereka akan terbiasa tawadu, merendahkan diri. Mereka akan terbiasa selalu meminta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama saat mereka mengalami kesulitan. Nah, ini anak-anak yang sejak kecil dibina dengan tauhid yang benar, dengan akidah yang benar, dengan akidah yang sahihah, maka ketika mereka sudah dewasa nanti, sudah besar nanti, mereka akan bersifat tawadu. Mereka akan selalu bersifat tawadu, dan mereka akan senantiasa menggantungkan harapannya pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, terutama ketika mereka mendapatkan kesulitan, terutama ketika mereka mendapatkan masalah, mereka senantiasa hanya menggantungkan bantuan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Anak yang terbina akidahnya sejak kecil, ketika dia besar, dia akan menyandarkan seluruh bentuk kesuksesannya, seluruh bentuk keberhasilannya, seluruh bentuk kebahagiaannya, yaitu dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak yang sejak kecil diajarkan dengan akidah yang benar, tauhid yang benar, memiliki sifat syukur yang sangat besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan mereka yang tidak dikenalkan dengan tauhid, yang tidak diajarkan dengan tauhid. Ketika mereka besar, mereka kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap keberhasilannya, kesuksesannya itu karena usahanya, karena kepintarannya, karena kecerdasannya. Dia menjadi orang kaya ketika dia besar, tetapi tidak pernah diajarkan akidah sejak kecil, maka dia akan menganggap bahwa kekayaan yang didapatkannya karena kecerdasannya, karena kepintarannya berdagang, berbisnis, bekerja dan sebagainya. Sebaliknya, anak yang sejak kecil dini diajar dengan tauhid yang besar, dengan tauhid yang baik, yang benar. Nah, ketika dia sudah besar nanti, dia sukses, dia berhasil, dia kaya,
dia mendapatkan kebahagiaan hidup, maka dia senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab dia yakin semua itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekuat apapun dia berikhtiar, sekuat apapun dia berusaha, kalau Allah tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi. Inilah kaum muslimin. Bagaimana? Dan sebaliknya, ketika anak kita, ketika dia sudah besar, dia sudah dimodali dengan tauhid yang benar, akidah yang benar, maka ketika dia mendapatkan sesuatu yang sulit, dia mendapatkan suatu hal masalah, maka dia sandarkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena anak kita sudah memahami rukun iman, akidah yang benar, bahwa takdir baik dan takdir buruk harus diimani. Beriman kepada takdir Allah yang baik dan beriman kepada takdir Allah yang buruk. Nah ini beda dengan mereka yang tidak paham tentang akidah, tentang rukun iman. Mereka bergembira ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bersenang-senang ketika mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi ketika mereka diberikan kesulitan hidup, kesempitan hidup, masalah, maka mereka putus asa, bahkan mereka memberikan tuduhan-tuduhan yang keji kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah tidak adil, Allah curang, Allah tidak adil. Itulah akibat ketika anak-anak kita ini tumbuh tanpa dibarengi dengan tauhid yang benar. Baik, kita akan lihat bagaimana perkataan Ubaidah bin Samit ketika berkata kepada putranya. Jadi Ubaidah bin Samit mengatakan kepada putranya, ya bunayya. Sekali lagi mengucapkan kata-kata ya bunayya, bukan ya bani. Ya bunayya, panggilan kasih sayang kepada anak. Wahai anakku, sesungguhnya engkau tidak akan dapat merasakan lezatnya iman. Ketahuilah wahai anakku, engkau tidak akan mungkin bisa merasakan lezatnya yang namanya iman, nikmatnya yang namanya iman, sampai engkau memahami bahwa apa yang ditakdirkan menjadi bagianmu tidak akan meleset darimu. Yaitu apa? Engkau wahai anakku tidak akan pernah bisa merasakan yang namanya nikmatnya iman, kelezatan dalam beriman, sampai engkau meyakini, sampai engkau menyadari bahwa apa yang Allah takdirkan kepadamu dan itu merupakan bagianmu tidak akan pernah meleset darimu, tidak akan pernah meleset darimu. Pasti akan kamu dapatkan kalau itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Dan apa yang tidak ditakdirkan untuk menjadi bagianmu tidak engkau dapatkan. Dan sesuatu yang sudah Allah takdirkan bukan menjadi bagianmu, bukan menjadi milikmu, maka tidak akan pernah engkau dapatkan hal tersebut, tidak pernah engkau akan miliki tersebut. Itulah ketika kita sudah merasakan hal tersebut, maka barulah kita merasakan nikmatnya iman. Karena kalau kita tidak memiliki hal ini, kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan tumbuh rasa iri kepada diri kita. Kita mengatakan, kenapa dia yang ambil? Padahal itu milik saya. Kenapa dia yang diberikan? Padahal saya yang lebih berjasa. Kenapa dia mendapatkan penghargaan? Padahal saya yang berusaha. Maka muncullah rasa kecewa dalam diri kita. Muncullah rasa kecewa dalam diri kita, dan pasti kita tidak bisa merasakan ketenangan. Kemudian aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ini kata Abu Ubaidah bin Samit kepada putranya, bahwa aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa pertama kali yang Allah ciptakan adalah pena. Jadi yang pertama kali Allah ciptakan adalah pena. Lalu Allah berfirman kepadanya, berfirman kepada pena, tulislah. Pena itu menjawab, wahai Rabb, apa yang aku harus tulis? Kemudian Allah menjawab, tulislah semua takdir yang akan terjadi hingga datangnya hari kiamat. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada pena, wahai pena, tulislah semua takdir yang akan terjadi hingga datangnya hari kiamat. Wahai anakku, kata Ubaidah bin Samit, wahai anakku, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa meninggal tidak di atas keyakinan seperti ini, maka ia bukanlah dari golonganku. Bayangkan, apa maksudnya? Bahwa di antara umat manusia, siapa yang meninggal dengan tidak keyakinan
bahwa segala sesuatu itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu itu, takdir orang itu, takdir masing-masing manusia itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai dari dia lahir sampai dia meninggal dunia. Dia tidak yakini itu, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Falaisa minni," maka bukanlah golonganku, bukan umatku. Walaupun di dunia dia berkoar-koar, saya umat Rasulullah, saya pengikut Rasulullah, saya cinta Rasulullah. Tapi kalau dia memiliki keyakinan seperti tadi, ya ingkar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala, falaisa minni, maka bukanlah golonganku. Ya, ingat wahai kaum muslimin, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah mengingkari kita sebagai umatnya, ini sebagai bentuk pertanda sebuah kecelakaan, sebuah masalah yang sangat besar yang akan kita hadapi di hari akhirat kelak. Bayangkan Rasulullah yang mengingkari kita sebagai umatnya, nauzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam kelompok ini. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa hal yang perlu kita sampaikan pada kesempatan kali ini sebagai nasihat singkat buat saya dan kita semua, terutama buat kita yang telah memiliki anak. Kita berkewajiban kepada anak-anak kita sebagai bentuk tanggung jawab dari Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan amanah kepada kita berupa anak, sebab tidak semua orang diberikan amanah berupa anak. Banyak orang kaum muslimin sudah menikah, bergelimpangan harta, tabungan deposito yang miliaran, kendaraan, aset tanah di mana-mana dan sebagainya, tetapi tidak diberikan anugerah oleh Allah amanah berupa anak. Maka bersyukurlah kita, walaupun mungkin kita dalam kehidupan yang tidak seperti mereka, tetapi kita diberikan anugerah oleh Allah, amanah sekaligus amanah, yaitu anak. Maka tanggung jawab kita menjaga amanah ini yang pertama kali adalah mendidik amanah ini, anak kita dengan akidah yang benar, tauhid yang benar. Kalaupun kita tidak mampu, kita kurang ilmu, maka kita carikan ustadz pribadi untuk mendidik mereka, untuk membina mereka, untuk mengajarkan mereka tentang akidah yang benar. Kalau kita mampu memiliki dokter pribadi untuk kesehatan jasmani kita, untuk kesehatan jasmani anak kita, maka tentulah lebih penting lagi ada yang namanya ustadz pribadi untuk rohani anak kita, untuk rohani kita. Kalau kita mampu membayar dokter pribadi dengan bayaran yang mahal, tentulah kita harus lebih mampu untuk membayar dokter ustadz pribadi untuk mengajarkan kita tentang akidah yang benar, tentang tauhid yang benar. Kita masukkan anak-anak kita ke sekolah-sekolah Islam, ke pondok-pondok pesantren yang di dalamnya para dai-nya, para ustadznya memiliki akidah yang benar, akidah tauhid yang benar. Hati-hati juga kita memasukkan anak kita ke pondok-pondok pesantren. Iya, kita pilih-pilih di mana pondok pesantren yang betul-betul di dalamnya diajarkan tentang tauhid yang benar, tentang akidah yang benar, yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah sahihah berdasarkan pemahaman salafus soleh. Ini yang perlu kita pahami. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk tidak mengajarkan anak kita akidah yang benar, tauhid yang benar. Demikian kaum muslimin dan muslimah, para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai nasihat ringan pada kesempatan kali ini, ya, yang bisa kami sampaikan, segala kebenaran itu mutlak sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber kebenaran. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datanya dari Allah, maka janganlah kita ragu untuk mengikutinya. Saya hanyalah menyampaikan, hanya sebagai penyambung daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Segala kesalahan dan kekurangan tentunya dari pribadi saya mohon diluruskan. Jika ada ustadz, asatidz saya yang menonton siaran langsung ini, ada kesalahan-kesalahan, kekeliruan yang didapatkan, tolong disampaikan kepada kami untuk diperbaiki, Demikian. Semoga bermanfaat. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.